Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan Ustadz, nama saya Aga Famaska. Aga berasal dari kelas 10C. Adapun tujuan Aga membuat video ini adalah untuk menuntaskan tanggung jawab Aga untuk membuat remedial dan pengayaan. Dengan harapan, dengan Aga membuat remedial dan pengayaan ini dapat menunjang ilmu Aga ke depannya dan dapat menunjang nilai Aga tentunya. Adapun materi yang Aga pilih untuk remedial dan pengayaan ini adalah materi mengenai virus. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dari pengertian virus. Virus adalah entitas biologis mikroskopis yang menginfeksi sel-sel hidup dan mereplikasi diri di dalamnya. Virus tidak memiliki sel, melainkan hanya terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid protein. Nah, dari pengertian ini. Dapat kita jabarkan ciri-ciri dari virus. Yang pertama, mikroskopis. Maksudnya adalah virus sangatlah kecil. Dan apabila kita bandingkan dengan benda yang paling kecil yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, contohnya seperti butiran debu, virus jauh lebih kecil daripada itu dengan ukuran berkisar antara 20 hingga 300 nanometer. Bahkan ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri yang umumnya berukuran 1 hingga 10 mikrometer. Selanjutnya adalah tidak bersel. Virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap seperti membran sel, sitoplasma, dan organel. Selanjutnya adalah memiliki materi genetik. Virus memiliki materi genetik yang dapat berupa DNA atau RNA saja. Materi genetik inilah yang berisi informasi untuk nantinya virus gunakan untuk mereplikasi dirinya. Selanjutnya ciri-ciri virus adalah memiliki kapsid. Virus memiliki kapsid yang terbuat dari protein, lipid, atau kombinasi dari keduanya. Kapsid ini yang berguna untuk melindungi materi genetik virus dari kerusakan. Selanjutnya adalah obligat parasit. Virus tidak dapat bereproduksi sendiri di luar sel inang. Virus harus menginfeksi sel inang untuk mereplikasi dirinya, sehingga disebut dengan obligat parasit. Selanjutnya adalah virus heterogen. Kenapa? Karena virus memiliki bentuk dan struktur yang beragam. Virus dapat berbentuk bulat, lonjong, atau seperti batang. Virus juga dapat memiliki jumlah kapsid yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk ke penggolongan virus. Penggolongan pertama ada tipe materi genetik. Virus dapat dikategorikan menjadi virus DNA dan virus RNA. Selanjutnya adalah struktur kapsid. Virus dapat dikategorikan berdasarkan bentuk dan struktur kapsidnya yang heterogen tadi. Selanjutnya adalah tipe inangnya. Virus dapat dikategorikan berdasarkan jenis sel yang diinfeksi, seperti virus hewan, virus tumbuhan, atau virus bakteri. Selanjutnya penggolongan penyakit yang ditimbulkan. Virus dapat dikategorikan berdasarkan penyakit yang ditimbulkannya, seperti virus influenza, virus HIV atau AIDS, atau virus Ebola. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan virus. Virus bereproduksi dengan cara menginfeksi sel inang, memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tersebut, kemudian menggunakan seluruh sumber daya sel inang tersebut, termasuk enzim dan molekul-molekul lain yang diperlukan untuk mereplikasi diri mereka dalam jumlah besar, hingga akhirnya sel inang tersebut pecah dan melepas virus baru yang siap menginfeksi sel-sel inang lainnya. Adapun prosesnya apabila dijabarkan, yang pertama itu ada adsorpsi. Virus menempel pada permukaan inang, biasanya melalui interaksi antara protein pada permukaan virus dengan reseptor spesifik pada membran sel inangnya. Selanjutnya setelah absorpsi ada penetrasi. Virus memasukkan sel inang melalui mekanisme endositosis atau fusi membran, memungkinkan materi genetik virus untuk masuk ke dalam sel. Selanjutnya adalah lepasnya kapsid. Setelah masuk ke dalam sel inang, kapsid virus dilepaskan, sehingga materi genetik virus bebas di dalam sitoplasma sel tersebut. Setelah melepas kapsid, maka virus akan memulai replikasi materi genetiknya. Materi genetik virus, baik DNA atau RNA, direplikasi menggunakan enzim dan sumber daya yang disediakan oleh sel inang, memungkinkan produksi salinan baru materi genetik virus. Selanjutnya adalah sintesis protein virus. Protein virus disintesis menggunakan ribosom dari sel inang tersebut, menghasilkan protein struktural dan enzim yang dibutuhkan untuk membentuk partikel virus baru. Setelah sintesis, maka virus tersebut akan merakit virus baru, disebut dengan fase perakitan. Protein virus dan materi genetik virus dirakit menjadi virus baru di dalam sel inang tersebut, membentuk partikel-partikel virus yang lengkap.
Setelah dibentuk banyak virus, maka akhirnya akan lysis sel. Maksudnya adalah sel inang tersebut pecah. Dan virus-virus yang baru, yang banyak tadi, dilepaskan ke lingkungan siap untuk menginfeksi sel-sel inang lainnya. Dari daur ini, saya mengambil daur lysis saja. Karena lysogenik hampir sama daurnya dengan lysis, namun terdapat perbedaan di dua fase terakhirnya. Selanjutnya adalah peranan virus. Virus memiliki peran yang beragam dalam kehidupan, baik peran positif maupun negatif. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah penyakit. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh penyakit dan kerugian yang disebabkan oleh virus antara lain adalah influenza, campak, COVID-19, dan penyakit tanaman seperti tobacco mosaic virus. Yang kedua adalah vaksin. Virus dapat digunakan untuk membuat vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang mengandung virus yang dilemahkan atau mati. Vaksin dapat membantu tubuh manusia membangun kekebalan terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, peranan virus sebagai terapi gen. Virus dapat digunakan untuk mengantarkan gen ke dalam sel manusia. Terapi gen adalah teknik yang digunakan untuk mengobati penyakit dengan memasukkan gen yang sehat ke dalam sel yang rusak. Selanjutnya adalah evolusi. Virus dapat memainkan peran dalam evolusi dengan mentransfer gen antar spesies. Nah, sekian materi virus yang saya bawakan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.